Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian, bertemu lagi di materi kita hari ini, yaitu tentang praktek peradilan, sebagaimana saya sendiri dosen pengampunya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, segera masuki materi yang pertama, yaitu proses beracara perkara pidana. Ketika telah berperkara pidana di pengadilan, maka kita telah memasuki hukum acara pidana, sebagaimana disebut juga dengan hukum formil. Hukum formil ini digunakan untuk mempertahankan hukum material di dalam menjerat orang yang melakukan tindak pidana. Perlu kita ketahui bahwa hukum pidana formil ini diberlakukan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana atau disingkat dengan KUHAP. Sementara itu, Simon berpendapat bahwa hukum acara pidana atau hukum pidana formil mengatur tentang bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana. Adapun alat yang melaksanakan pemidanaan dan penjatuhan pidana tersebut adalah aparat penegak hukum, antara lain kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Kemudian di dalam proses beracara di dalam perkara pidana ini ada beberapa tahap yang harus dilaksanakan atau dijalankan untuk memutuskan bahwa apa benar si tersangka tersebut atau terdakwa itu melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, tahap demi tahap akan dijelaskan di dalam penjelasan ini. Tahap yang pertama yaitu tahap penyelidikan. Di dalam hukum acara, tahap penyelidikan merupakan tahap yang paling awal di dalam mengungkapkan terjadinya suatu tindak pidana yang diduga dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang sesuai dengan laporan yang didapat di dalam masyarakat. Sementara terkait dengan definisi penyelidikan, di sini saya ambil dari pasal 1 butir 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang dimaksud dengan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tindakannya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur menurut undang-undang ini. Untuk itu, sebagai penegak hukum, maka kepolisian harus bertindak cepat di dalam melakukan penyelidikan agar cepat menemukan suatu tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat tersebut. Namun tidak semua kepolisian dapat melakukan penyelidikan tersebut, sebab polisi yang hanya memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan saja yang bisa melakukan penyidikan. Sedangkan kepolisian yang lain melakukan tugasnya sesuai dengan kewenangan masing-masing yang telah diatur di dalam undang-undang dalam menangani suatu kasus untuk melindungi kepentingan umum. Dalam organisasi kepolisian, penyelidikan ini dikenal dengan istilah resersi. Selanjutnya, apabila telah selesai dilakukan penyelidikan, maka harus membuat laporan penyelidikan tersebut.
Menurut Ruslan Renggong berpendapat bahwa laporan penyelidik tersebut hanya dalam bentuk tertulis sehingga menjadi alat kontrol dan pembinaan terhadap penyelidikan. Baiklah, itu tadi terkait dengan penjelasan di tahap penyelidikan. Untuk tahap selanjutnya yaitu tahap penyidikan. Setelah selesai proses penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik, maka tahap selanjutnya adalah melakukan penyidikan. Dilakukan penyidikan guna untuk mengumpulkan bukti-bukti permulaan suatu tindak pidana sehingga menjadi jelas memang terjadi di dalam masyarakat. Jika dilihat dari isi pasal 1 butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang penyidikan, maka penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Di dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan, maka penyelidik dan penyidik diberi kewenangan dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat terkait dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana tersebut. Itulah tadi terkait dengan tahap penyidikan. Untuk tahap selanjutnya yaitu tahap pra-peradilan. Pra-peradilan ini dilakukan sebelum masuk tahap persidangan. Menurut Andi Hamzah mengemukakan pendapatnya bahwa secara harfiah pengertian pra-peradilan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memiliki arti yang berbeda. Pra memiliki arti mendahului dan pra-peradilan sama dengan pendahuluan sebelum pemeriksaan sidang di pengadilan. Selain itu juga pra-peradilan ini telah diatur di dalam Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berisikan bahwa pra-peradilan hanya berwenang untuk menguji tentang yang pertama, sah atau tidaknya penangkapan, yang kedua, sah atau tidaknya penahanan, yang ketiga, sah atau tidaknya penghentian penyidikan, yang keempat, ganti rugi atau rehabilitasi bagi seseorang yang berperkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Itu tadi terkait dengan penjelasan dalam hal pra-peradilan. Masuk untuk itu tahap penuntutan. Sebelum masuk tahap penuntutan, penuntut umum atau jaksa harus mempelajari dan meneliti terlebih dahulu berkas perkara terkait dengan cukup atau tidaknya alat bukti dari penyidik kepolisian yang menerangkan bahwa terdakwa memang melakukan tindak pidana. Jika alat bukti tersebut telah menjelaskan bahwa memang terdakwa yang melakukan tindak pidana, maka jaksa penuntut umum segera membuat dan merumuskan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa di dalam dakwaan kepada terdakwa yang dicantumkan di dalam surat dakwaan. Pada pasal 1 butir 7
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan pengertian penuntutan bahwa tindakan penuntut umum untuk pelimpahan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menuntut dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang tersebut dengan meminta permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh hakim di sidang pengadilan. Menurut Andika Wijaya dan Widi Prisananta menjelaskan bahwa dasar utama dari penuntutan adalah bila perlu untuk umum sudah menetapkan bahwa berkas perkara yang dilimpahkan kepada penuntut umum telah memenuhi persyaratan untuk dapat dilimpahkan ke pengadilan. Itu tadi terkait dengan tahapan penuntutan. Jadi intinya dalam hal ini dilakukan penuntutan dengan cara setelah berkas itu dirumuskan di dalam surat dakwaan, maka surat dakwaan tersebut dilimpahkan ke hakim untuk disidangkan di pengadilan. Baiklah, tahap selanjutnya yaitu tahap pemeriksaan di pengadilan. Pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana terdiri dari 3 jenis. Dibagi menjadi 3 jenis karena berdasarkan perkaranya. Adapun ketiga jenis pemeriksaan di pengadilan tersebut, yang pertama yaitu acara pemeriksaan singkat. Acara pemeriksaan singkat ini telah dijelaskan dalam pasal 203 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu acara pemeriksaan perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan pasal 205 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana. Makanya diperiksa dengan cara pemeriksaan singkat karena tindak pidana yang dilakukannya ataupun kejahatan yang dilakukannya dalam bentuk hal ringan. Selain kemudian yang selanjutnya acara pemeriksaan cepat. Acara pemeriksaan cepat ini adalah acara pemeriksaan terhadap perkara tindak pidana ringan dan perkara pelanggaran lalu lintas. Jadi dalam hal ini kalau dia tindak pidananya ringan seperti yang telah diatur di dalam peraturan Mahkamah Agung, jika tindak pidana tersebut adalah tindak pidana ringan yang nominalnya di bawah 2.500.000, maka segera dilakukan acara pemeriksaan cepat yang di dalamnya hanya terdiri oleh 1 hakim saja. Yang selanjutnya yaitu acara pemeriksaan biasa. M. Yahya Harahap berpendapat bahwa perkara yang dilimpahkan penuntut umum ke pengadilan dengan memakai surat dakwaan, inilah ciri umum yang membedakan perkara biasa dengan perkara yang lainnya. Jadi, dasar titik tolak perbedaan tata cara pemeriksaan ini ditinjau dari segi jenis tindak pidana yang diadili dan dari segi mudah
atau sulitnya dalam pembuktian perkaranya. Jadi dari ketiga pemeriksaan di pengadilan tersebut, baik itu pemeriksaan singkat, pemeriksaan cepat, dan pemeriksaan sederhana, itu ada tahap-tahapnya sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tersebut. Baiklah, untuk tahap yang selanjutnya yaitu tahap dakwaan. Di dalam peradilan pidana, setiap limpahan perkara yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum ke pengadilan negeri selalu disertai dengan surat dakwaan. Surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dilakukan karena jaksa penuntut umum meminta pengadilan untuk mengadili perkara yang sudah didakwakan di dalam surat dakwaan tersebut. Adanya dakwaan ini memberikan penjelasan terkait batasan-batasan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana itu sendiri. Dengan mengetahui batasan-batasan tindak pidana tersebut, maka hakim dapat mengetahui hukuman apa yang cocok untuk dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana tersebut sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya yang tercantum di dalam surat dakwaan tersebut. Jadi, hakim di dalam memutuskan suatu perkara harus terlebih dahulu melihat isi dakwaan, karena hakim tidak dapat memutus suatu perkara yang tidak ada tindak pidana di dalam dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Baiklah, itu tadi terkait dengan tahap dakwaan. Tahap eksepsi. Eksepsi dalam peradilan pidana dilakukan oleh terdakwa dengan tujuan untuk memberi bantahan atau tangkisan terhadap dakwaan yang telah diajukan oleh jaksa penuntut umum dalam sidang pengadilan. Sebelum saya menjelaskan penjelasan yang di slide yang selanjutnya, terlebih dahulu saya menjelaskan lagi, selain terdakwa, ada lagi pihak yang dapat mengajukan eksepsi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum, yaitu pihak penasihat hukum terdakwa. Untuk itu, eksepsi yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya karena memiliki alasan terkait dengan kewenangan pengadilan untuk tidak dapat mengadili perkara tersebut. Dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum tidak dapat diterima dan surat dakwaan tersebut kabur atau tidak jelas isinya. Makanya dapat diajukan eksepsi. Oleh karena itu, atas eksepsi atau keberatan yang diajukan, ada dua kemungkinan yang bisa terjadi, yaitu diterima atau ditolaknya eksepsi oleh hakim. Tahap selanjutnya yaitu tahap pembuktian. Jika eksepsi tersebut ditolak oleh hakim, maka sidang akan segera dilanjutkan untuk tahap pembuktian. Pembuktian adalah suatu dalil yang berisikan tentang fakta-fakta terjadinya suatu tindak pidana guna untuk meyakinkan hakim dalam melaksanakan atau melakukan proses persidangan. Menurut Yahya, pengertian pembuktian ditinjau dari sudut hukum acara pidana berarti ketentuan yang membatasi sidang pengadilan di dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran. Dalam mempergunakan alat bukti tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Terdakwa tidak bisa leluasa mempertahankan sesuatu yang dianggap benar di luar ketentuan yang telah digarisbawahi oleh undang-undang.
Adapun alat bukti yang sah sebagaimana telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk diajukan sidang pengadilan adalah yang pertama, keterangan saksi. Saksi dalam hal ini yaitu dia melihat, mendengar, dan mengalami secara langsung suatu peristiwa atau tindak pidana tersebut. Yang kedua, keterangan ahli. Keterangan ahli yaitu orang yang memang memiliki keahlian di bidang tertentu, seperti halnya ahli psikologi. Dalam hal ini dia melihat si terdakwa itu apakah mempunyai gangguan kejiwaan atau tidak di dalam melakukan tindak pidana yang dilakukannya. Kemudian surat, terkait dengan surat yaitu dalam tindak pidana ini ada tidak surat-surat yang dikaitkan terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa. Karena surat dalam hal ini dia berperan penting karena ia disebut dengan data autentik. Petunjuk dalam hal ini yaitu suatu tindakan atau perbuatan yang memberi perbuatan pelaku tindak pidana yang memberi petunjuk bahwa yang benar diadakan atau telah terjadi suatu tindak pidana di dalam tempat atau kejadian tersebut. Dan yang terakhir yaitu keterangan terdakwa. Setelah keempat alat bukti tersebut telah diajukan ke pengadilan, maka hakim meminta keterangan terdakwa terkait benar atau tidaknya alat bukti yang telah diajukan di pengadilan tersebut. Itu tadi terkait dengan tahap pembuktian. Yang selanjutnya yaitu tahap tuntutan. Setelah selesai tahap pembuktian, maka masuk ke tahap tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Dalam hal tuntutan ini, jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan berdasarkan dakwaan dan alat bukti yang telah diajukan di sidang pengadilan. Setelah jaksa penuntut umum mengajukan tuntutannya, maka terdakwa dan penasihat hukumnya diberikan kesempatan untuk mengajukan pembelaan atau yang disebut dengan pledoi. Pembelaan ini dilakukan terhadap tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dalam sidang pengadilan. Selain itu juga pembelaan atau pledoi ini dilakukan dalam bentuk tertulis. Itu tadi terkait dengan tahap tuntutan di dalam proses persidangan. Yang selanjutnya yaitu tahap putusan hakim. Setelah semua proses pemeriksaan perkara pidana di persidangan selesai, maka dilanjutkan dengan tahap putusan hakim. Tahap putusan hakim ini merupakan tahap terakhir dalam peradilan terkait dengan membuktikan benar atau tidaknya tindak pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa. Disebut dengan tahap terakhir, maksudnya yaitu tahap terakhir di tingkat pengadilan negeri. Sebelum hakim mengambil putusan, terlebih dahulu hakim mengadakan musyawarah terkait dengan pengambilan keputusan. Musyawarah itu harus didasarkan pada surat dakwaan dan alat bukti yang telah diajukan di sidang pengadilan. Musyawarah itu dilakukan oleh hakim yang ada di sidang pengadilan tersebut. Pada dasarnya, putusan hakim dalam musyawarah majelis hakim di sidang pengadilan merupakan hasil permufakatan bulat. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan tidak tercapainya permufakatan bulat tersebut, maka akan diberlakukan ketentuan lain, yaitu dengan mengambil keputusan suara terbanyak di dalam musyawarah tersebut. Di dalam putusan hakim pada perkara pidana di pengadilan
akan muncul kemungkinan bahwa apabila di dalam proses persidangan ternyata kesalahan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan hakim, maka terdakwa diputuskan bebas. Akan tetapi apabila di dalam proses persidangan tersebut ternyata terdakwa bersalah dan melakukan tindak pidana yang sebagaimana telah didakwakan kepadanya, maka hakim memutuskan dengan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut. Itulah tadi terkait dengan tahapan putusan hakim. Yang setelah tahapan putusan hakim ini, ada lagi tahap selanjutnya yang dapat ditempuh oleh terdakwa, yaitu upaya hukum. Di dalam acara pidana, setiap orang yang belum memenuhi rasa keadilan dalam putusan pengadilan negeri atau disebut dengan putusan putusan hakim akhir tadi, maka ia berhak melakukan upaya hukum. Jadi dalam hal ini terdakwa dapat melakukan upaya hukum sesuai dengan putusan hakim yang telah diputuskan terhadap dirinya. Upaya hukum tersebut di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terbagi menjadi dua macam, yaitu upaya hukum biasa seperti banding, kasasi, dan upaya hukum luar biasa seperti kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali. Itulah terkait dengan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh terdakwa di dalam proses peradilan pidana. Yang selanjutnya, apabila setelah dilakukan upaya hukum ini ternyata memang terdakwa bersalah, maka tahap selanjutnya yaitu eksekusi putusan pidana. Pelaksanaan eksekusi terhadap putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh jaksa. Oleh karena itu, dalam hal ini jaksa mempunyai dua kewenangan yang diberikan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kewenangan yang pertama adalah sebagai pejabat yang berwenang untuk atau bertindak untuk melakukan penuntutan umum. Sedangkan kewenangan yang kedua adalah melaksanakan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap terhadap pelaku tindak pidana. Baiklah, itu tadi terkait dengan tahapan-tahapan di dalam beracara di perkara pidana. Apabila ada kata-kata yang salah dan pemaparan yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Dalam hal ini saya menyampaikan sesuai dengan materi. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.